Jadi nggak ada halangan kalau kita sudah punya passion terhadap sebuah topik atau tema, kita akan dimudahkan. Sebaliknya kita punya waktu yang banyak tapi kita tidak punya sebuah topik yang kita ingin ceritakan, ya tersendat. Kembali lagi sahabat MG di program Kisah Inspiratif bersama Mas Tasaro GK. Nah, sahabat MG juga bisa mendengarkan live streaming di www.mkradio.co. Dan sahabat MG masih ditunggu juga untuk bergabung ya di 081578600923. Dan kembali lagi bersama Mas Tasaro. Tadi kita sempat sebelum jeda ya, kita sempat ingin membicarakan sekolah nih Mas. Tapi kita tahan dulu, kita akan bertanya terkait dengan Mas kepenulisan lagi nih. Mas Tasaro ini kepenulisannya bahkan sudah diakui sampai di tingkat Asia. Pernah mendapat peringkat 3 ya Mas kalau nggak salah. Ya. Nah itu barangkali ini bisa diceritakan juga nih Mas. Kalau tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan yang baru ingin menulis, nah siapa tahu ini sahabat MP sudah ada yang menulis dan ingin tahu bagaimana cara mendapatkan penghargaan itu atau tips-tipsnya gimana Mas gitu. Jadi saya memang kompetitif orangnya. Jadi dari dulu memang senang ikut lomba. Sampai sekarang saya ikut lomba. Dan tidak selalu menang, sering kalah. Jadi itu yang orang tidak tahu. Kadang dulu saya sampai dibilang teman itu sama penulis ya. Jadi dicapnya bounty hunter karena saya ikut lomba melulu gitu. Saya kompetitif aja, saya ingin selalu melihat posisi saya di mana gitu. Jadi meskipun beberapa penghargaan yang saya terima itu bukan kompetisi, tapi maksudnya gini, bukan sebuah lomba yang kemudian saya ikut di situ kemudian memperebutkan juara apa gitu, tidak. Tapi saya menerbitkan buku, kemudian komunitas penulis atau pecinta buku itu menganugerahi saya award gitu ya, penghargaan. Jadi bukan kompetisi lomba begitu, bukan. Awalnya 2004 saya kira 2005 saya coba ikut kompetisi novel, dan ini pertama kalinya saya ikut kompetisi novel waktu itu, dan juara 1 nasional novel remaja gitu. Nah, remaja settingnya di Jogja loh. Karena memang memori saya emang Jogja dulu. Nah itu kalau saya ditanya sekarang rahasianya atau tipsnya, kalau kita mau ikut kompetisi, memang yang pertama kita harus tahu betul penyelenggara kompetisi itu siapa, kemudian kira-kira topik yang menarik, yang beda bagi penyelenggara itu apa gitu. Jadi saya biasanya ngulik tema-tema yang aneh gitu ya, yang nggak biasa. Kalau untuk kompetisi. Salah satu ya, termasuk yang kemarin 2018 yang menang di Kuala Lumpur itu pun sayang banget karena saya tidak mengikuti sebuah sesi presentasi. Jadi itu tuh baru lomba ide sebenarnya, ide buku, dan saya masuk ke 5 besar dengan mengirim biasalah video, presentasi video, konsep bukunya seperti apa, ceritanya apa, dan lain sebagainya. Nah dari puluhan dari berbagai negara Asia itu dipilihlah 5, saya masuk dan harusnya ikut presentasi live gitu. Waktu itu belum ada Zoom, belum rame lah gitu, karena belum pandemi 2018. Nah pakai WA kan, ada problem teknis, saya tidak tahu perbedaan waktu antara Kuala Lumpur dan Bandung. Yang intinya hanya saya tidak ikut presentasi, tapi yang mengejutkan memang tanpa ikut pun ternyata nomor 3 gitu. Dan beberapa hari kemudian saya ke Kuala Lumpur untuk menerima penghargaan itu, dan akhirnya bukunya terbit, judulnya Al-Masih. Yang terbitnya baru 2020 dan 2021. Ya, jadi kalau ditanya gimana agar kita dilirik oleh juri lah atau editor gitu. Ya pertama kita harus memilih sebuah cerita yang memang tidak biasa. Nah itu wajib lah. Dan saya belajar itu dari jurnalistik selama saya jadi wartawan 5 tahun.
Berarti Karena setiap hari kan kita harus menulis sesuatu yang membuat pembaca, oh ini beritanya menarik nih, saya harus baca kan. aha, Zaman itu belum ada clickbait ya. Kalau sekarang kan semua orang mengandalkan judul. Eh, Kalau dulu tidak, kontennya. baik. Berarti memang jurnalistik juga cukup mempengaruhi dalam perjalanan Sangat. menulis ya. Sangat. Luar biasa. Dan kalau tadi kita sudah mengambil inspirasi terkait kepenulisannya Mas Tasaro nih. Kalau kemudian kita lanjut lagi Mas Tasaro ke terkait sekolah nih Mas. Sebenarnya itu sekolah apa dan barangkali diceritakan sedikit nih Mas. Prosesnya Sekolah gimana? alam. Jadi sebenarnya saya mendirikan sekolah udah lama. 2012 itu bentuknya PAUD atau kelompok bermain ya, kayak seperti TK tapi non formal. Kegelisahan pertama karena memang dari pengalaman saya sendiri gitu, bahwa saya hampir tidak pernah menemukan sebuah sekolah dalam proses saya belajar ya yang benar-benar mengasah saya, mengasah kemampuan saya, sehingga saya merasa bahwa harus ada sebuah konsep yang memberi ruang kepada setiap murid untuk menemukan potensi terbaik mereka, sehingga mereka sejak dini sudah bisa merencanakan masa depannya. Itulah yang kemudian membuat saya mempelajari teori-teori pendidikan. Saya ambil lagi kuliah pendidikan, kemudian mempelajari apa yang disebut kecerdasan majemuk. Itu adalah sebuah konsep keyakinan bahwa setiap anak itu adalah cerdas, hanya kecerdasannya berbeda-beda. Seperti Mas hari ini kan menjadi penyiar anchor gitu. Anchor apa ancor? itu kan sebuah kecerdasan linguistik namanya, dan interpersonal. Tidak semua orang mampu melakukan itu, karena ada yang cerdasnya justru menggambar atau menyanyi atau matematika atau ada 9 kecerdasan itu. Nah, sayangnya kan sistem pendidikan di Indonesia masih mengukur anak-anak didik kita dengan parameter akademik. Iya. Sehingga sangat mudah untuk mengatakan, oh kamu bodoh atau setidaknya, oh kamu tidak pintar gitu, hanya karena matematikanya kurang. Nah, saya mengalami itu. Fase itu saya mengalami sekali. SMA saya dipaksa masuk IPA pada saya tidak suka matematika. Kemudian waktu Eptanas, zaman saya Eptanas namanya, UN ya. Itu saya mengerjakan fisika, biologi, matematika itu paling 5 menit dan semua guru kaget gitu. Wih gila, kamu cepet banget selesainya. Ya iya, orang saya A-in semua. Saya ingat banget ya. Karena saya merasa sejak kecil itu bukan dunia saya. Saya itu senang bercerita, saya senang berbicara. Jadi harusnya saya itu mendapat pendidikan itu gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi latar belakang mengapa saya mendirikan sekolah PAUD Kecerdasan Majemuk itu 2012. Nah, tapi akhirnya alhamdulillah ketemu dengan orang-orang keren, anak-anak muda, usianya 25 ke bawah, yang kemudian kami bertemu, kemudian meramu ide-ide, mematangkan, dan akhirnya tahun ini kami membuka SD Alam yang merupakan lanjutan dari konsep PAUD tadi, SD Alam yang menerapkan kecerdasan majemuk dan Montessori kapal pecah, kami menamainya begitu. Dan itu memberi ruang kepada setiap anak untuk menjadi cerdas. Metodenya panjang banget kalau diceritakannya, tapi yang pasti setiap anak bisa punya kesempatan untuk percaya diri, oh saya ternyata cerdas, cuma cerdasnya beda-beda. Jadi tidak ada anak bodoh gitu. Sehingga mereka nanti akan dibekali juga dengan ekstrakurikuler yang tepat. Lulus SD mereka sudah tahu, di SMP saya harus menajamkan sisi apa dari saya, sehingga nanti lulus SMA mereka sudah tahu betul dia mau kuliah apa, atau mengambil kursus apa. Tidak harus kuliah kan. Benar. Apapun yang mampu membuat mereka bertahan hidup, karena 10 tahun yang akan datang kan persaingan hidup makin sulit. Orang harus punya kompetensi yang tajam gitu, tidak asal lulus kuliah. Karena begitu lulus bingung lagi nyari pekerjaan. Kalau orang itu sudah kuat, kecerdasannya memang fokus pada satu bidang, dia tidak akan kebingungan. Baik, berarti memang berawal dari keresahan ya Mas, dan bahkan keresahan itu masih sangat terasa di hari ini. Oh masih ya? Iya.
Luar biasa sekali. Di sela-sela kesibukan menulisnya masih sempat untuk mendirikan sekolah alam yang itu menjadi kalau sekarang ada di mana aja nih Mas sekolah alamnya ini? Ya kita kan baru tahun pertama untuk SD. Kalau PAUD sudah tahun berapa ya, 2012 9. Kalau yang SD baru tahun ini saya sendiri tidak terbayang untuk membuat semacam waralaba franchise, tidak. Tapi konsep kami kalau kemudian dianggap bagus, saya mempersilahkan kalau kemudian copy paste dimanapun silahkan. Karena saya ingin lebih banyak anak Indonesia yang mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kecerdasannya, sehingga mereka tidak diukur dengan satu parameter. Itu sebenarnya klasik lah, Einstein pun mengatakan begitu, ketika seekor ikan diukur kecerdasannya dari kemampuan memanjat pohon, ya ikan itu bodoh. Tapi kalau dia diukurnya dari kemampuan berenang, maka dia jenius. Jadi tugas kita begitu, anak kecerdasannya apa, kita arahkan ke sana. Jangan sampai dia jadi lulusan bingung nantinya. Banyak juga ya Mas yang menjadi lulusan bingung di saat ini. Jutaan saya kira. Nah, oleh karena itu Mas, kalau tadi dari kisah perjalanannya yang penuh tantangan juga Mas Tasaro, dan karena kita masih merasakan juga ya Mas lulusan yang kemudian masih bingung juga ingin melakukan apa ke depannya. Barangkali Mas Tasaro nih sebagai pesan atau pertanyaan terakhir di malam hari ini, apa pesan-pesannya untuk pemuda Indonesia ini Mas? Iya. Saya tidak berhenti belajar karena belakangan kemudian saya bekerja sama dengan anak-anak muda nih untuk mendirikan sekolah, komunitas entrepreneurship sederhana gitulah. Kita bikin bazar, kemudian apapun lah, sampai menjual tanaman hias dan lain sebagainya. Saya belajar satu hal, bahwa ternyata sisi lain dari penajaman kecerdasan majemuk yang tadi saya sampaikan, setiap orang harus menguasai hard skill. Jadi ini sesuatu yang saya baru tersadar belakangan, bahwa pada suatu ketika bisa jadi seseorang itu harus bertahan dengan kemampuan hard skill-nya. Dan itu terbukti selama pandemi. Hari ini pilot, besok jadi penjual mie ayam. Ya kan? Begitu banyak orang-orang yang bekerja di bidang kognitif gitu ya, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan fisik, tapi kondisi memaksa dia. Nah kalau dianya tidak siap, ngeri. Nah sehingga anak muda sekarang, teman-teman pendengar MQ, sahabat MQ, bagaimanapun hard skill harus kita kuasai. Kalau kita hanya punya cangkul di situ, maka cangkul itu harus kita pakai. Tidak bisa kita menunggu. Dengan saya kan bisanya menyiar radio, jadi saya harus menyiar radio. Tapi pada suatu kondisi itu tidak bisa lagi. Dan pandemi ini membuktikan. Begitu banyak orang kaget ketika, aduh skill saya nggak kepake. Saya harus melakukan suatu hal yang lain gitu. Maksudnya mungkin terpakai, tapi skill saya sudah tidak lagi bisa diandalkan, setidaknya pada masa pandemi. Saya misalnya, berarti kan sudah 2 tahun ini tidak keluar rumah, artinya tidak roadshow atau apa gitu. Sehingga mempertanyakan lagi dong, skill saya ini buat apa gitu. Ternyata ada, yaitu ketika saya mendorong diri saya lebih keras untuk menguasai hard skill. Jadi hari ini yang nggak bisa nyangkul jadi nyangkul, yang nggak biasa dagang harus dagang gitu. Dan itu penting ternyata. Saya kira itu pesan yang paling strategis saat ini agar anak muda tidak merasa aman. Sebenarnya ini doktrin yang saya terima ketika saya jadi wartawan. Anak muda itu harus gelisah, tidak boleh merasa aman. Dan itu terbukti sekarang. Banyak orang kaget dan kebingungan harus melakukan apa, karena tiba-tiba dunia berubah dalam sekejap. Jadi teman-teman, Sobat NQ yang sekarang mungkin kuliah atau bersekolah di bidang tertentu, jurusan yang khas gitu,
bagaimanapun kita harus menguasai hard skill agar kita siap menghadapi keadaan terburuk yang bisa terjadi kapan saja. Gitu ya. Baik, pesan yang sangat luar biasa sekali sahabat MG dari Mas Tasaro. Semoga kita bisa mengambil kisah inspirasi pada malam hari ini. Amin. Dari Mas Tasaro ya. Dan terima kasih Mas Tasaro sudah bersama kami. Terima kasih kembali Mas. Sudah hampir 1 jam ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tasaro. Waalaikumsalam.